sulit untuk bersyukur, Bapak Ibu Saudara-saudari, karena seseorang itu melihat dirinya dengan seseorang yang berada. Dia melihat orang lain mempunyai jabatan, atau dia mempunyai pendidikan yang tinggi, atau dia mempunyai harta benda yang mewah, atau hal-hal yang lain. Sehingga seseorang itu dia melihat hanya orang lain saja. Dia menghabiskan waktu bukan untuk memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan tentang orang lain. Orang yang sulit bersyukur wajib dipertanyakan, mengapa demikian? Tapi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bahwa ada beberapa alasan mengapa mereka sulit untuk bersyukur. Kalau dengan sesamanya saja mereka sulit untuk bersyukur, apalagi mereka bersyukur kepada orang lain, apalagi mereka bersyukur kepada alam, bersyukur kepada Sang Pencipta, pemberi kehidupan, sehingga dirinya merasa nyaman, damai, tenang, karena dia selalu mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta. Alasan seseorang itu sulit untuk bersyukur itu pertama karena ada perbandingan antara dirinya dengan orang lain. Ada budaya, pola pikir, atau gaya hidup yang serba cepat, budaya instan. Lalu ada penerimaan diri yang sangat rendah, sulit untuk menerima. Mengapa demikian? Karena ada penyebab di antara mereka. Alasan-alasan itu bisa kita melihat bahwa seseorang yang sulit untuk mengucap syukur dikarenakan dia itu selalu bercermin pada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Mengapa ada perbandingan antara dirinya dengan orang lain? Mengapa dia melihat orang lain saja? Orang lain mungkin lebih baik, lebih tinggi, atau orang lain itu lebih daripada dirinya. Mungkin seseorang itu pernah mengalami dalam keluarga, dirinya selalu dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara yang lain, sehingga seseorang itu merasa kurang, dirinya merasa lemah, dia tidak percaya diri lagi, dia sulit untuk menjadi diri sendiri. Kalau sudah sulit menjadi diri sendiri, ini adalah faktor dia sulit untuk bersyukur. Maka Bapak Ibu, seseorang yang mengalami demikian, biasanya dia cenderung menjadi minder dan dia merasa dirinya serba kekurangan. Hal yang berikutnya, mengapa seseorang itu sulit untuk bersyukur? Karena pola hidup dan gaya hidup yang serba cepat. Kemajuan teknologi membuat kehidupan manusia saat ini serba mudah. Tetapi seseorang yang sulit menyadari penuh kemajuan teknologi itu ada karena ada proses dan waktu. Para ilmuwan yang menemukan sehingga saat ini kita bisa menikmati dengan adanya kemajuan teknologi, sangat-sangat membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama. Belum lagi adanya satu penelitian atau pengujian secara ilmiah, sehingga itu dibuktikan bahwa benar-benar bermanfaat untuk orang yang memakainya atau yang menikmatinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kemajuan teknologi ini sangat tergantung dengan diri kita. Apakah kita bisa menggunakannya dengan baik atau
tidak baik. Maka kemajuan teknologi ini pun bisa membuat kehidupan kita serba instan. Kita maunya cepat, sekolah maunya cepat, maka ada yang tidak wajar dengan memberi ijazah. Ingin cepat kaya, maka ada orang yang tidak wajar, dia korupsi, maka ada koruptor. Bapak Ibu, ingin memasak, sekarang sudah ada resep-resep yang dengan mudah dalam media sosial dapat diperoleh. Bapak Ibu bisa masak, dapat melakukan di rumah. Tapi itu semua butuh proses dan waktu. Tidak selamanya menu-menu makanan yang ada di media sosial yang sudah disediakan ketika dipraktekkan oleh diri kita sendiri itu dapat dinikmati atau rasanya enak. Karena apa? Karena ada suatu pencobaan atau suatu praktek apakah kita bisa melakukan itu. Disinilah letaknya. Apabila kita bisa menghargai itu, kita bisa bersyukur. Hal yang berikutnya, seseorang sulit bersyukur itu karena seseorang selalu membandingkan dirinya, melihat orang lain. Dia terus-menerus melihat orang lain. Dalam laman media sosial, Bapak Ibu bisa melihat, entah itu di Facebook, di Instagram, atau Twitter, atau apapun juga. Dengan adanya foto-foto liburan, entah itu ke tempat wisata, atau ke luar negeri, atau ada foto-foto makanan di restoran atau apa. Seseorang yang tidak melihat dan menyadari dengan baik, maka dia itu bisa timbul rasa iri. Sebuah penelitian mengatakan bahwa hal yang demikian, sebagian besar orang itu melihat foto-foto atau apapun juga itu timbul rasa iri. Nah, disinilah letaknya, karena dia tidak melihat diri sendiri, tetapi dia melihat yang dimiliki oleh orang lain. Apa yang dipunya, apa yang dimiliki oleh orang itu. Maka dia sulit bersyukur karena dia lupa akan dirinya. Dia melihat orang lain itu serba mampu, kaya, dia bisa menikmati hidup apapun juga. Maka disinilah dia tidak melihat apa yang dia miliki. Hal berikutnya juga, ada rasa penerimaan diri yang rendah atau nerimo. Bapak Ibu saudara-saudari, rupanya kita perlu untuk menerima diri dengan baik. Karena nerimo atau menerima diri itu bukan berarti kita ini kurang, bukan berarti kita ini lemah. Tetapi menerima diri adalah satu cara di mana kita bisa melihat diri sendiri yang kita miliki, yang kita usahakan. Itu adalah berharga dalam kehidupan kita. Sehingga kita ada percaya diri dalam kemampuan di mana kita bisa mensyukuri talenta dalam kehidupan kita. Maka di sini ada satu proses di mana orang yang bisa menerima diri sendiri itu dapat mengembangkan rasa ikhlas, dapat mengakui kelebihan atau apapun juga yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi dia bisa menerima dirinya, dia bisa mengakui segala kemampuan dirinya, keberadaan dirinya, bukan bercermin pada orang lain. Maka Bapak Ibu, menerima diri ini sangat penting dalam kehidupan kita. Maka alasan-alasan yang demikian, apabila seseorang itu
sulit untuk mengucapkan terima kasih kepada sesama. Apalagi dia berterima kasih kepada alam. Apalagi dia berterima kasih kepada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Pemberi kehidupan. Mengapa demikian? Karena orang itu belum memiliki iman yang baik, iman yang kuat. Maka lebih bijaksana apabila seseorang itu dapat menjaga kemampuannya dan menikmati hidup seutuhnya daripada memupuk harta benda atau uang dalam dirinya. Lebih baik dia bisa bersyukur karena dia dapat menikmati hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari,